Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Maya Sofa di video pembelajaran sains atau IPA. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 9, yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, atau kita juga bisa menyebutnya dengan sistem reproduksi pada tumbuhan. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Dengan mempelajari materi sistem perkembangbiakan atau sistem reproduksi pada tumbuhan, ini dapat membantu kalian memahami cara tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak, sehingga kalian dapat dengan mudah mengembangbiakan dan melestarikannya. Pada pembahasan perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan, yang akan kita bahas adalah yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan angiospermae. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan gymnospermae. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan paku. Yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan lumut. Dan yang kelima, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Marilah kita mulai pembahasannya. Subbab yang pertama, reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama, reproduksi tumbuhan angiospermae. Tumbuhan angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Contohnya pohon mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung. Di sini ada dua cara perkembangbiakan, yaitu reproduksi aseksual atau vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Reproduksi aseksual atau vegetatif pada tumbuhan angiospermae ini dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Reproduksi aseksual dapat menghasilkan individu baru tanpa proses melibatkan fertilisasi. Keturunan yang dihasilkan dari reproduksi aseksual memiliki sifat yang sama dengan sifat induk. Reproduksi aseksual ini ada yang alami, ada juga yang buatan. Reproduksi aseksual alami yang pertama rizoma, contohnya jahe, kunyit, lengkuas. Yang kedua stolon atau geragih, contohnya strawberry. Yang ketiga dengan umbi lapis, contohnya bawang merah. Yang keempat dengan umbi batang, contohnya kentang. Yang selanjutnya dengan tunas adventif, contohnya daun cocor bebek. Reproduksi aseksual buatan ini bisa dengan cangkok, contohnya mangga, rambutan, kelengkeng, dan jeruk. Yang kedua merunduk, contohnya bunga alamanda. Yang ketiga stek, contohnya batang singkong. Yang keempat menyambung atau enten, contohnya bougainvillea atau kembang kertas. Yang kelima dengan menempel atau okulasi, contohnya pohon jeruk. Reproduksi seksual atau generatif. Reproduksi seksual melibatkan sel kelamin, sel sperma, dan sel telur, melewati proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Jadi untuk tumbuhan ini ada peleburan sel kelamin gitu, ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina seperti itu.
Untuk reproduksi seksual atau generatif ini ada berbagai cara yang kita sebut dengan yang pertama penyerbukan atau polinasi, yang selanjutnya ada pembuahan atau fertilisasi, dan yang ketiga penyebaran biji. Penyerbukan atau polinasi yaitu proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Dibagi-bagi lagi, ada anemogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin, contohnya jagung dan padi. Berikutnya ada entomogami yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga, contohnya bunga matahari. Selanjutnya ada ornitogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung, contohnya bunga cangkring atau dadap atau Erythrina variegata. Selanjutnya kiropterogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar, contohnya kaktus. Dan yang terakhir ada antropogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia, contohnya anggrek. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga, penyerbukan silang atau allogami atau xenogami. Serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Dan yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami. Serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat yang beda. Pembuahan atau fertilisasi. Coba perhatikan gambar proses pembuahan. Tahukah kalian apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai atau berasal dari tumbuhan yang sejenis, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji.
Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Selanjutnya, penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada angiospermae, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara. Yang pertama, anemokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Contoh, biji bunga dandelion. Yang kedua, hidrokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan air. Contoh, pohon kelapa dan bakau. Yang ketiga, zookori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Ada entomokori dengan bantuan serangga, contoh wijen dan tembakau. Ada juga chiropterokori dengan perantara kelelawar, contoh jambu biji dan pepaya. Ada lagi ornitokori dengan perantara burung, contoh beringin dan benalu. Dan satu lagi mammokori dengan perantara mamalia, contoh hewan luwak. Dan yang keempat, antropokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia. Contoh kita dalam menanam. Selanjutnya, setelah ada penyebaran biji, tentunya terjadi proses perkecambahan. Yang kedua, reproduksi tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya, tanaman melinjo, pinus, dan pakis haji. Tumbuhan gimnospermae tidak memiliki bunga seperti tumbuhan angiospermae. Tumbuhan gimnospermae memiliki alat reproduksi seksual atau generatif yang disebut dengan storbilus atau runjung seperti pada melinjo. Tumbuhan gimnospermae dapat bereproduksi secara aseksual. Tumbuhan pakis haji menggunakan tunas yang disebut dengan bulbil. Yang ketiga, reproduksi tumbuhan paku atau pteridophyta. Reproduksi tumbuhan paku mengalami reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan rizoma. Tumbuhan paku tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga, tetapi menggunakan spora. Namun demikian, tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Dengan demikian,
tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Yang keempat, reproduksi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan sel kelamin dan secara vegetatif dengan menggunakan spora. Perhatikan gambar perkembangan hidup lumut. Tumbuhan lumut yang kita jumpai pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau geme dan melakukan fragmentasi atau pembelahan menjadi individu yang baru. Yang kelima, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Di sini ada hidroponik, yaitu cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Selanjutnya ada vertikultur, yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Dan selanjutnya ada kultur jaringan atau kultur jaringan tumbuhan, yaitu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, atau organ. Oke semuanya, itulah materi perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini benar-benar dapat membantu kalian semua untuk memahami cara tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak, sehingga kalian dapat dengan mudah mengembangbiakan dan melestarikannya. Diakhiri dengan ucapan salam IPA, integritas, peduli, amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.